Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ransel, kita ketemu lagi kali ini di acara Revenue Share It. Kita kali ini akan berbincang, akan berbagi dengan seorang sahabat saya yang luar biasa, namanya Pak Ali Hamzah. Beliau adalah seorang pendidik dengan keseharian yang luar biasa. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu CV beliau WA. Pak Ali Hamzah ini biasa dipanggil Pak Ali. Lahir tanggal 13 Agustus 1988. Beliau lulusan, ini tidak hanya sekali beliau kuliah. Pernah kuliah S1 Manajemen di STIE Tribuana, dan terakhir baru saja lulus dari S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Ya, beliau adalah founder sekaligus pengajar atau pendidik di Lembaga Pendidikan Mitra Persada. Nah, untuk lebih tahu tentang Lembaga Pendidikan Mitra Persada, kami akan tampilkan, kita lihat dulu ya, video profil dari Lembaga Pendidikan Mitra Persada.
Ya, rekan-rekan sudah kita lihat ya, luar biasa. Lembaga pendidikan ini terbayang pasti sama kita. Lembaga pendidikan yang luar biasa ini, pimpinannya, pendirinya, para pendidik di sana pasti adalah orang-orang yang luar biasa. Oke, untuk itu sekarang kita mulai, kita akan dengarkan pemaparan atau sharing dari Pak Ali Hamzah. Pak Ali, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain ala umuri dunia wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Syari selaku pengundang saya di kesempatan hari ini. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat-Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, serta kita selaku teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ali Hamzah, SESPD. Saya selaku pengelola lembaga Mitra Persada, yaitu yang mengelola dunia pendidikan. Yang pertama adalah TK, kemudian ada SMP, lalu SMA. Alhamdulillah saya sendiri sebagai founder atau apa namanya pendiri yayasannya. Lalu alhamdulillah sudah berjalan yayasannya dengan baik itu TK, SMP ataupun SLTA sudah berjalan. Alhamdulillah. Background saya dulu saya pernah kuliah di salah satu sekolah kemaritiman di Jakarta atau salah satu institut kemaritiman di Jakarta. Lalu kemudian saya juga sekolah di ekonomi manajemen ya, lulus di 2011, dan terakhir saya kuliah di Universitas Islam Asafiyah Jakarta. Alhamdulillah lulus 2020 tahun ini. Jadi saya termasuk angkatan corona ya. Teman-teman yang berbahagia, background saya sebetulnya dulu bukan pendidik ya, bukan orang pendidikan, namun saya memang dari dulu sudah sudah senang dengan pendidikan. Jadi saya dari dulu membangun pendidikan yang dari nol. Mendedikasikan hidup saya memang saya di dunia pendidikan, walaupun memang background saya bukan pendidikan dulu. Jadi saya di pendidikan itu baru secara legalitas formal mungkin saya memiliki ijazah pendidikan itu baru tahun ini 2020 lulus di Safiyah. Nah, tapi mudah-mudahan semangat saya untuk membangun sebuah pendidikan yang hebat atau yang kuat, mudah-mudahan itu seiring berjalan, walaupun kami letaknya di pedesaan, di desa, tapi mudah-mudahan semangat kami tidak kalah sama teman-teman yang di kota. Dan alhamdulillah sudah berjalan selama dari mulai 2008 sampai hari ini, alhamdulillah. Bahkan kalau saya lihat perkembangan Mitra Persada itu lumayan bagus teman-teman. Nah, dari kita membangun dari nol, lalu alhamdulillah sampai saat ini dari mulai siswa dulu pertama kita hanya 42, alhamdulillah di tahun sekarang siswa kami sudah mencapai 392 atau 400-an lah.
kurang lebih. Nah, alhamdulillah itu bagian dari bukti semangat kami untuk bagaimana membangun pendidikan yang formal, pendidikan juga yang minimal bisa mengikuti atau mensukseskan cita-cita kita semua, cita-cita bangsa, cita-cita negara atau pemerintah, mencanangkan wajar dikta 9 tahun, ya alhamdulillah kami sudah 12 tahun kurang lebih mengelola yayasan. Tingkat SMP kita sudah berjalan udah 400 gitu. Ini mudah-mudahan tingkat SMA kita juga sudah berjalan. Mudah-mudahan juga bisa mengikuti seperti SMP. Nah, sebetulnya tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa sih di sekolah kami. Namun yang menjadi poin penting adalah kami mengelola sekolah itu sekolah swasta yang memang kami tidak memungut biaya apapun dari siswa kami, baik itu biaya pendidikan atau biaya lainnya. Kami memang mengikuti menggunakan seutuhnya bantuan dari pemerintah, yaitu yang namanya BOS. Nah, itu kita kelola dengan semaksimal mungkin. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik tanpa memungut biaya peser pun dari siswa kita. Nah, kenapa alasan kami tidak memungut biaya gitu dari siswa kami, karena memang kami berniat membangun sekolah itu bukan dari sisi finansial atau dari sisi bisnis. Kami membangun sekolah itu karena pengalaman kami dulu sekolah yang begitu luar biasa susah, saking susahnya sulit lah itu untuk sekolah gitu. Maka kami bagaimana berpikir untuk kenapa tidak sih sekolah itu tidak perlu memikirkan biaya dan lain sebagainya. Anak yang mau sekolah ya udah tinggal sekolah. Pintar itu tidak perlu mahal. Hebat itu tidak perlu mahal gitu. Belajar itu tidak perlu mahal, tapi belajar itu yang penting mau. Yang penting ada kemauan, dan mudah-mudahan ya walaupun persaingan di dunia pendidikan di daerah kami itu belum maksimal, belum seperti sekolah-sekolah di Jakarta atau di kota-kota besar, tetapi mudah-mudahan kami bisa sedikit mengikuti, tidak terlalu tertinggal gitu, sedikit mengikuti perkembangan di dunia pendidikan. Nah, teman-teman, itu sedikit ulasan basic saya, background saya, siapa saya, gitu, di mana tempat kerja saya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, saya sangat kaget sekali ditelepon oleh Bu Syari untuk sharing atau berbagi pengalaman tentang dunia pendidikan nih, dikasih tema pendidik bahagia. Itu saya lumayan shock, lumayan kaget gitu. Karena mungkin di kota itu pendidik bahagia orang sudah biasa gitu. Tapi bagi kami di kampung, ini tema ini luar biasa, teman-teman. Sangat luar biasa. Banyak hal yang bahagia itu tidak sesederhana apa yang kita ucapkan gitu, menurut kami gitu di kampung sebagai pendidik, karena temanya pendidik bahagia. Seperti mungkin yang teman-teman juga sudah tahu nih, apa sih bahagia gitu. Sederhananya adalah bahagia keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan, kita senang, kemudian kenikmatan, kepuasan, cinta, kegembiraan yang intens, yang selalu. Gitu. Nah, itu gambaran atau definisi dari bahagia. Sederhananya kan seperti itu. Tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan pendidik bahagia, wah itu akan sangat luar biasa sih kalau kita diskusi secara langsung, teman-teman. Ini akan menjadi sebuah diskusi yang menurut saya sangat senang ya, sangat bagus gitu. Karena pasti yang mungkin teman-teman yang dari Papua sana, teman-teman yang dari kota di luar kota, kemudian kami juga yang
penyangga ibu kota ini, yang dekat ke ibu kota, tapi masih kampung, itu pasti berbeda gitu. Macam-macam nanti. Itu akan jadi apa ya? Keindahan dalam diskusi kita. Wah, ini makanya luar biasa nih tema ini. Bu Syari, Bu, apa namanya, ngasih tema ini sangat sangat bagus gitu ya untuk kita diskusikan. Karena nanti harapannya kita sebagai seorang pendidik ya jangan sampai terpuruk, harus bahagia gitu, harus senang. Nah, pentingnya kebahagiaan dalam hidup atau berkarir itu kan sangat menjadi apa ya, hal yang utama gitu. Siapa sih yang nggak mau bahagia? Gitu. Kita berkarir mau itu kita jadi seorang pendidik, mau kita jadi seorang entrepreneur atau apapun itu gitu. Kalau tidak bahagia saya yakin tidak akan maksimal gitu. Tapi kalau kita sudah bahagia, wah itu udah yang ada kita senang, semangat, gitu, ceria gitu. Apalagi kita seorang pendidik harus dituntut pendidik itu harus bahagia gitu. Kalau kemudian kita tidak bahagia di rumah, lalu kemudian kita mengajar, apa yang kita lakukan? Sedih, murung, terpuruk, ya bagaimana mau maksimal gitu. Pendidikan tidak akan maksimal secara baik. Maka ya penting sekali seorang pendidik itu bahagia yang luar biasa. Nah, sederhananya tadi bahagia itu seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita mendapatkannya? Ini salah satu indikator nih kebahagiaan. Indikator dalam sebuah kehidupan gitu, baik itu kita sebagai pendidik maupun yang lain. Nah, bahagia dapat diciptakan oleh kita sendiri sebetulnya. Saya yakin teman-teman juga sudah lebih tahu gitu bagaimana menciptakan kebahagiaan. Ala kadar misalnya kita jalan-jalan ke pantai udah bahagia gitu kan. Tapi apakah kebahagiaan itu continue gitu? Apa kebahagiaan itu selalu kita rasakan gitu? Nah, dalam hidup pasti gitu ada apa namanya dilema, ada kemudian ya menjadi sebuah apa namanya tidak kemudian flat gitu hidup bahagia gitu kan, nggak begitu ya. Tapi bagaimana caranya kita supaya kita itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa setelah kita menjadi seorang pendidik. Nah, terkadang orang kan tertekan nih dalam hidupnya karena sebuah tuntutan dalam karir yang terus-menerus seolah-olah membuat kita merasa penat gitu, atau dan bosan. Itu kan tidak bahagia gitu. Lalu kemudian kadang-kadang karir juga menjadi salah satu bagian penting untuk mencapai kebahagiaan. Saat kita salah memilih profesi saja, ya saya yakin kebahagiaan tidak akan dapat karena ya kita merasa terus-menerus, oh gue salah nih kayaknya, salah nyari apa namanya, salah menjadi misalnya, atau misalnya oh salah saya menjadi guru, kenapa saya jadi guru gitu. Nah itu bagian terpenting, penting banget kita memilih karir agar kita bahagia dalam hidup gitu. Sama dengan kita menjadi seorang pendidik. Pendidik bahagia itu gimana? Ini karir kita ini enggak cocok nggak dengan kita? Nah, itu yang sangat menurut saya menjadi hal yang terpenting. Banyak faktor kan kita untuk apa namanya yang mempengaruhi kita bahagia gitu. Faktor biologis, ya biologis kita tidak terpenuhi, ya tidak bahagia juga. Itu bukan karena kita misalnya menjadi seorang guru ya tok misalnya dari karir aja bagaimana bahagianya gitu kalau sisi biologisnya misalnya tidak terpenuhi, kurang lebih gitu teman-teman. Nah dalam kehidupan sosial gitu sama, jadi harus juga terpenuhi supaya semua elemen yang kira-kira faktor-faktor itu mempengaruhi kebahagiaan ya kita bisa memaksimalkan. Keuangan, nah ini keuangan nih sangat apa ya, sangat berpengaruh besar menurut saya untuk mencapai sebuah yang namanya kebahagiaan. Karena keuangan kan kadang-kadang menjadi penopang kita gitu. Jangan sampai ada kemudian misalnya guru tidak mengajar, datang alasannya karena Pak, waduh bensinnya nggak ada, gimana saya mau ngajar gitu, atau ya hal-hal semacam itu bisa saja terjadi gitu kan. Nah, itu kan penting banget tuh sisi keuangan. Makanya jadi seorang pendidik itu harus cerdas, harus pintar bagaimana mengelola dirinya agar tadi mencapai sebuah kebahagiaan yang baik gitu kan. Kemudian usia juga mempengaruhi nih kebahagiaan, kemudian kesehatan, lalu kemudian agama,
karir nih. Kita sebagai seorang pendidik, karir kita menjadi seorang pendidik atau guru itu kira-kira membahagiakan kita nggak? Nah, ini kadang-kadang banyak orang yang merasa kecewa setelah menjadi guru loh. Kok saya penghasilannya kurang nih gitu kan dibanding dengan teman saya yang maaf misalnya bekerja di luar sana di pabrik misalnya atau di perusahaan-perusahaan swasta dengan gaji yang upah minimum itu tercapai gitu. Lah kami seorang sarjana yang lulusan misalnya S1 atau misalnya S2 pergi ke kampung untuk mendedikasikan dirinya sebagai seorang pengajar atau pendidik ataupun guru itu ketika berbicara penghasilan gitu kurang misalnya itu kan jadi dilema kita sebagai seorang pendidik bagaimana kemudian mau bahagia orang ketika mau ngajar aja misalnya harus jalan kaki turun naik gunung misalnya nah itu tidak bahagia itu bagian faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kita untuk bahagia. Nah teman-teman bagaimana kemudian cara kita mensiasatinya gitu. Kita misalnya sebagai seorang kayak saya nih seorang pendidik nih. Saya bahagia sekali teman-teman, alhamdulillah gitu. Karena saya menikmati. Apakah kebahagiaan ini bisa saya dapat dengan baik dengan mudah? Tidak, teman-teman. Tentu tidak. Saya cerita sedikit tentang pengalaman saya bagaimana kemudian saya sampai terjun di dunia pendidikan atau menjadi seorang pendidik atau pengajar gitu. Walaupun belum maksimal gitu. Tapi bagi saya ini saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa gitu. Karena dulu memang saya pernah merasa di mana titik terendah saya di mana kayaknya saya menyesal deh jadi guru gitu. Kayaknya saya salah deh jadi pendidik. Karena saya teman-teman saya perlu cerita saya tadi itu mengelola saya mengajar itu mengelola yayasan sendiri gitu atau lembaga sendiri. Dan itu sangat sulit sekali gitu. Banyak gejolak, lalu kemudian banyak juga masukan dari yang lain, kebutuhan kita dan lain sebagainya. Wah itu luar biasa gitu. Tanggung jawab kita selain sebagai guru gitu, tanggung jawab kita sebagai pribadi atau individu yang ini juga kan tidak bisa kita kesampingkan gitu. Itu yang membuat kadang-kadang jadi dilema saya tuh. Mungkin di tahun-tahun awal-awal saya berkecimpung di dunia pendidikan gitu. Itu sangat berat tantangannya teman-teman gitu. Apalagi saya kebetulan gitu mengajar pertama itu bukan di kota teman-teman. Jadi mengajar pertama tuh saya di desa, di kampung, yang dimana siswanya itu bukan seperti di kota yang udah dia fight untuk bagaimana berlomba-lomba untuk berprestasi, tidak gitu. Selain misalnya siswanya kami itu wah sulit sekali mengajar, lalu kemudian maaf secara finansial penghasilan kami pun bukan di bawah lagi ya gitu, sangat tidak cukup gitu loh untuk kalau kemudian dibandingkan dengan karir di dunia lain gitu, bukan dunia pendidikan. Itu tantangannya luar biasa gitu. Nah, namun ya itu gitu, karena saya bismillah nih, saya pengen jadi pengajar atau saya pengen jadi pendidik, saya bismillahkan saja gitu. Alhamdulillah, saya pikir dulu jadi guru itu sangat sangat susah untuk mencari peluang usaha atau peluang untuk nyari sampingan katakanlah gitu. Dulu saya berpikir susah sekali. Tapi ternyata teman-teman setelah kita jalani, saya perhatikan ternyata peluangnya lebih besar gitu daripada yang lain. Nih guru tuh luar biasa. Apalagi kami di kampung teman-teman. Kita memulai ngajar itu katakanlah jam 7. Nah kita selesai mengajar jam 12 atau jam 1. Dari jam 1 kita sampai sana, itu kita masih beri waktu untuk bagaimana kemudian kita bisa berniaga, bisa sosialisasi, bisa ngobrol, bisa silaturahmi, bisa bisnis, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali waktunya. Dan itu kita harus bisa maksimalkan, harus manfaatkan. Itu guru kami ya, kalau di kampung begitu. Nggak tahu kalau di kota yang misalnya sudah full day, kegiatan pembelajarannya dari 6:30 misalnya harus pulang 4:30, mungkin itu berbeda cerita gitu. Kami di kampung itu
sangat leluasa gitu. Maka ya banyak juga orang-orang guru-guru di kampung mengeluhnya itu udah luar biasa karena tadi penghasilannya mungkin tidak seperti guru di kota gitu. Guru di kota yang udah full day school mungkin udah sama dengan rekan-rekan kita yang bekerja di dunia lain, misalnya di dunia industri dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau di kota. Nah, kita di kampung tadi teman-teman kalau saya boleh curhat nih, itu banyak yang guru-guru penghasilannya tuh masih kurang lebih di 1 juta, di bawah 1.700.000. Ada yang 500.000 satu bulan, teman-teman. Bayangkan di tahun 2020 ini masih ada gitu. Kira-kira cukup nggak teman-teman? Bukan hanya kita di kota gitu. Yang tinggal di kota mungkin gitu. Udah nggak ada kendala karena memang penghasilannya misalnya sudah mencukupi. Tapi kami juga di kampung juga sama sebetulnya kebutuhannya dengan di kota. Kadang ada beberapa hal yang lebih mahal dibanding di kota gitu kan. Tapi kenyataan seperti ini. Itu yang membuat kami menjadi seorang pendidik itu lebih besar resikonya gitu untuk kalau kemudian kita hanya sebagai menjadi seorang pendidik saja tidak kemudian kita menikmati itu dan mencari peluang lain, entrepreneur dan lain sebagainya, itu saya kira tidak mudah gitu untuk bisa merasakan di mana titik menjadi seorang pengajar itu kita bahagia. Banyak pertanyaan, apakah setiap pendidik itu bahagia dengan profesinya? Tadi udah dijelaskan teman-teman. Banyak ini ada yang saya udah di kota misalnya guru di kota udah saya dapat tunjangan sertifikasi misalnya. Lalu kemudian ada gaji dari lembaga atau yayasan yang sesuai dengan standar finansial misalnya, kebutuhan finansial udah tertutupi misalnya, ya itu oke. Tapi kalau di kampung, tadi saya bilang ada yang gajinya tuh 500.000 teman-teman. 1 bulan bayangkan kalau dia hanya misalnya mengajar saja, dia menunggu 1 bulan untuk punya 500.000. Bayangkan saja nih cara pembagiannya seperti apa. Itu udah luar biasa teman-teman. Jadi kadang-kadang faktor penghasilan itu tadi menjadi faktor utama, faktor pendukung utama nih untuk menjadikan seorang pendidik menjadi bahagia. Tapi bukan berarti misalnya dengan penghasilan yang kecil lalu kemudian tidak bahagia, tidak gitu. Tidak serta-merta seperti itu gitu. Banyak juga yang kami bahagia dengan menjadi seorang guru gitu. Bahagia kami bukan dilihat dari sisi materi saja gitu. Bahagia kami dilihat dari prestasi anak yang membanggakan kami misalnya. Anak kita mengikuti OSN misalnya lalu kemudian juara, itu juga kan bahagianya luar biasa. Kita sebagai seorang pendidik atau yang mengajarinya misalnya atau yang membimbingnya, itu kan bahagianya luar biasa. Mungkin lebih bahagia daripada yang lain gitu kan. Banyak indikator yang menjadi bagaimana kita menjadi seorang pendidik bahagia gitu. Jadi bukan hanya kita berbicara melulu tentang penghasilan atau materi ya teman-teman gitu, tapi bagaimana kemudian kita bahagia itu jadi seorang pendidik itu tadi. Indikatornya bukan hanya misalnya uang dan uang gitu, materi dan materi gitu, tapi bahagia itu banyak hal gitu, banyak faktor lain gitu. Kita bisa bertemu dengan anak aja bahagia gitu. Coba bayangkan sekarang di masa pandemi kita seorang pendidik udah begitu bahagia, tidak kita misalnya melaksanakan pembelajarannya melalui daring saja gitu. Saya yakin beberapa pendidik kurang nyaman gitu karena yang biasanya bersosialisasi, kita bisa melihat langkah lucunya anak-anak gitu kan, tapi karena pandemi ini kebahagiaan tuh agak mulai ya terpotong gitu ya, agak mulai terkikis nih dari sisi misalnya kalau pertemuan dengan siswa gitu atau yang hobi misalnya ngobrol dan lain sebagainya, sosialisasi dengan anak, itu pasti lumayan terenggut juga tuh kebahagiaannya gitu. Jadi maka kebahagiaan itu kita tidak bisa ukur dari sisi finansial saja teman-teman gitu. Kebahagiaan lain bisa. Jadi prestasi anak, kemudian anak misalnya 40 siswa misalnya bisa lulus KKM saja, semua bisa lulus KKM misalnya, syukur-syukur misalnya semua berprestasi, semua melampaui, ya itu kan
ada juga kebahagiaan tersendiri gitu bagi kita semua. Nah, banyak alasan menjadi seorang pendidik yang bahagia. Alasannya yaitu tadi bagaimana kemudian kita memanage diri kita supaya kita merasakan nikmatnya jadi seorang pendidik gitu. Kenapa sih pendidik nggak bahagia? Pendidik nggak bahagia itu kan karena tidak menikmati jadi seorang pendidik. Karena dia ya terlalu mungkin ya terlalu banyak berpikir misalnya melihat karir di dunia lain itu lebih menggiurkan dan lain sebagainya. Padahal teman-teman tadi saya sampaikan kalau kita pintar untuk mencari peluang kita akan lebih besar teman-teman. Jadi seorang pendidik itu. Kenapa? Secara akademik mungkin ya kita sudah sarjana atau misalnya S1, katakanlah rata-rata S1 gitu kan yang mengajar. Itu dari segi pendidikan aja kita sudah di atas rata-rata gitu. Maka kesempatan untuk maju pun, untuk bahagia pun saya yakin lebih di atas rata-rata gitu. Nah, itu yang harusnya menjadi sebuah poin penting bagi kita sebagai pendidik untuk lebih bahagia gitu dari karir lain. Tadi yang saya katakan waktu kita kan lebih luas, lebih panjang gitu loh untuk bisa ya berniaga, bisnis, entrepreneur gitu, yang lain atau belajar mengelola UMKM dan lain sebagainya itu kan peluang yang sangat mungkin terjadi. Karena tadi gitu kan kalau kita sudah menikmati itu semua kebahagiaan gitu indikatornya dari berbagai hal. Nah, menjadi seorang pendidik bahagia itu tidak mudah gitu. Namun bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkan titik di mana kita itu menjadi seorang pendidik bahagia gitu, baik secara materi misalnya ataupun hal lain. Teman-teman ya syukur-syukur kalau bisa nih kita semua jadi seorang pendidik yang lebih milenial daripada yang milenial, lebih lebih bisa menggunakan media sosial dengan lebih baik daripada yang lain gitu kan, karena tadi kita sudah tahu poin-poinnya apa sih dalam dunia pendidikan begitu. Nah itu yang menjadi menurut saya salah satu kunci juga nih untuk kita bagaimana kemudian kita bisa titik di mana bahagia itu kita bisa raih. Tadi pendidik itu punya peluangnya sangat luas lah gitu, sangat besar. Dan saya cerita sedikit, maaf teman-teman, bukan niat untuk apa-apa, tapi cerita sedikit. Gitu. Di 2011 sampai 2013 tuh saya sempat menjadi guru terpuruk sekali gitu. Karena tadi gitu, secara finansial dan lain sebagainya itu kurang mencukupi gitu dalam kebutuhan kita. Namun di 2014 tuh saya sudah mulai gitu, ternyata nikmatnya seorang pendidik itu begini ya gitu. Kita mengajar itu waktunya ya tidak seperti waktu lain menghabiskan waktu yang banyak banget gitu, tidak gitu. Tapi kita mempunyai waktu yang luas juga untuk bisa berniaga dan lain sebagainya, bisnis. Gitu. 2014 alhamdulillah saya sudah mulai merasakan teman-teman gitu bagaimana nikmatnya seorang pendidik. Maka saya alhamdulillah bahagia gitu. Walaupun memang belum secara karir saya belum maksimal gitu. Tapi saya udah merasakan wah ini bahagianya seorang pendidik. Bahkan kalau kata intermezzonya nih, kita seorang pendidik itu punya peluang besar nih untuk misalnya memanfaatkan anak-anak doakan Bapak agar Bapak bisa maju, agar Bapak bisa. Itu kan ya maaf ya maksudnya sebagai intermezzo tapi ya itu memberikan kesan yang luar biasa. Ternyata iya seorang pendidik itu bisa seperti itu gitu. Alhamdulillah gitu. Yaitu tadi saya cerita sedikit tentang kehidupan saya, alhamdulillah gitu saya merasakan betapa bahagianya karena tadi banyak waktu gitu. Saya bisa sosialisasi, bisa reuni gitu dengan teman-teman yang alhamdulillah mendatangkan rezeki yang sangat luar biasa bagi saya gitu. Kami juga bukan ASN, bukan PNS gitu, kami orang swasta dan alhamdulillah gitu kita bisa bersaing di dunia industri
di dunia bisnis dan lain sebagainya, sampai hari ini juga alhamdulillah gitu, kami bisa menopang Mitra Persada. Saya nih mengelola Mitra Persada, kami bisa menopang Mitra Persada karena kaitan dengan bisnis dan lain sebagainya, tanggung jawab saya. Alhamdulillah bisa tertutupi itu semua gitu. Jadi kita tidak menunggu misalnya melulu dari sisi salary saja gitu. Karena kita bisa mencari di tempat lain gitu yang kita tadi peluangnya lebih besar daripada eh, yang lain. Maka pendidik mempunyai, saya bilang, peluang ya, kesempatan yang lebih. Dan saya berpesan pada teman-teman semua, atau berpesan juga pada pribadi nih, yuk sama-sama jangan berdiam diri gitu. Kita setelah mengajar, hanya misalnya ya kita memikirkan materi ajar dan lain sebagainya, itu penting memang untuk kita bisa mempersiapkan bagaimana kemudian kita bisa mendidik yang dengan cara yang baik gitu. Namun yang terpenting adalah mari kita sama-sama menjadi guru yang smart, menjadi guru yang dibutuhkan gitu. Bukan menjadi guru yang hanya kita ala kadar misalnya menggugurkan kewajiban misalnya kita mengajar, tapi guru yang menjadi contoh yang baik gitu teman-teman. Baik itu contoh buat siswa kita, contoh buat keluarga kita, contoh juga buat teman-teman guru yang lain gitu. Teman-teman pendidik yang lain. Sama-sama yuk kita membangun sebuah generasi pendidikan yang sangat baik gitu. Karena tadi kuncinya seorang pendidik yang smart akan menciptakan seorang siswa yang hebat. Itu mungkin dari saya, teman-teman. Maaf bila banyak kata yang salah atau hilaf, itu murni mungkin datangnya dari saya. Ala kadar kita sharing dan berbagi. Kami sekali lagi, saya pengelola Mitra Persada, sekaligus founder di Lembaga Pendidikan Mitra Persada. Alhamdulillah tahun ini kita sudah buka tingkatan yang berbeda, yaitu SMA. Mudah-mudahan doakan bersama SMA Mitra Persada bisa berjalan dengan baik dan menjadi salah satu sekolah yang bisa berprestasi, baik itu siswanya maupun kami selaku pengelolanya dan pendidik bahagia. Terima kasih teman-teman yang mau main ke lembaga kami akan sangat terbuka sekali. Silakan teman-teman, kami tunggu yang mau silaturahmi bareng ke Lembaga Pendidikan Mitra Persada di Kabupaten Serang. Silakan dikunjungi saja, kita ngobrol, sharing tentang pendidikan atau tentang lainnya. Terima kasih dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Ya, luar biasa Pak Ali pemaparannya. Terima kasih sharingnya. Dari apa yang Pak Ali sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi catatan luar biasa bagi saya. Yang pertama, kebahagiaan seorang pendidik itu bukan dari sisi finansial saja, ya, tapi juga justru lebih kepada sisi psikologis. Kemudian pendidik itu bisa merasakan bahagia justru dengan cara berbagi ilmu, dengan mendampingi dan menyaksikan keberhasilan para peserta didiknya. Kemudian yang mungkin agak sulit untuk didapatkan dari profesi lain adalah adanya keluangan waktu yang lebih, menurut Pak Ali tadi ya. Dan keluangan waktu itulah yang bisa dipergunakan untuk mencari hal-hal lain di luar keseharian, atau misalnya mencari peluang-peluang lain di luar itu yang bisa mendatangkan berkah yang lebih. Salah satunya dengan silaturahmi ya Pak Ali ya. Kemudian tadi ada satu quotes yang menarik ya yang disampaikan sama Pak Ali adalah bahwa pendidik yang smart akan melahirkan generasi penerus yang hebat. Ya, masuk akal sekali karena bagaimanapun seorang yang hebat, generasi penerus yang hebat itu pasti lahir dari masa lalu yang hebat. Masa lalu itu terkait juga pengalaman, kemudian siapa yang mendidik, siapa yang mengasuh, dan semua orang-orang di belakang dia yang mendukung kesehariannya, yang mendukung karirnya, yang mendukung
mendukung apa namanya, apa yang ia kerjakan dan apa yang ia cita-citakan. Oke teman-teman, terima kasih sekali untuk Pak Ali dan teman-teman yang menyimak acara kali ini. Insya Allah apapun yang kita simak kali ini pasti akan ada hikmahnya, pasti banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari semuanya. Baik, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu kembali di acara yang lain, di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa cek terus di channel kami di Raprevedu supaya tidak ketinggalan semua hal-hal menarik yang kami bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.